Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldo Donaldo Novit, BP19 TIP 2004 dari kelompok 1 pemrograman komputer. Jadi, pada video kali ini, saya akan membuat sebuah proses bagaimana cara mengolah database menggunakan Microsoft Access. Jadi, pengolahan database menggunakan Microsoft Access ini sendiri merupakan bagian dari studi kasus objek 4 pada pemrograman komputer, praktikum pemrograman komputer. Dan video ini saya buat dalam rangka memenuhi ujian akhir praktikum pemrograman komputer tersebut. Dan di sini saya akan membuat pengolahan datanya menggunakan Microsoft Access. Sebelum saya membuka Microsoft Access-nya, akan lebih baik terlebih dahulu kita mengetahui apa itu database dan Microsoft Access. Database adalah kumpulan data atau informasi yang diperoleh dan selanjutnya disimpan dalam sebuah media. Fungsi-fungsi dari database ini sendiri yaitu yang pertama, mengelompokkan data dengan mempermudah proses identifikasi data. Yang kedua, menghindari adanya data yang tersimpan ganda. Dan yang ketiga, mempermudah dalam memasukkan, mengupdate, dan menghapus data. Jadi, pengolahan database ini kita akan menggunakan Microsoft Access, yang mana Microsoft Access ini sendiri merupakan program aplikasi keluaran Microsoft yang berguna untuk mengolah dan mengelola database. Dan tanpa berlama-lama mungkin saya akan memulai pembuatannya. Jadi sebelum kita membuka Microsoft Access-nya, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu data-data yang akan diolah nantinya di Access nanti. Di sini terdapat tabel 1 tentang data kendaraan dan tabel 2 tentang data peminjaman. Jadi kedua tabel inilah nanti yang akan kita olah dan akan kita buat di Microsoft Access nanti. Selanjutnya kita akan membuka Microsoft Access. Saat dibuka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini ada beberapa pilihan yang bisa dipilih dan sebelum kita masuk kepada Access-nya, terlebih dahulu kita harus menyimpannya. Dan di sini kita bisa mengubah namanya, nama dari file ini. Dan di sini kita bisa memilih kita akan menyimpannya. Di sini saya akan tetap menyimpannya di dokumen dan di sini ada namanya Save as Type. Dan di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih, tapi saya akan memilih yang 2002-2003 format. Kenapa? Karena pada video selanjutnya saya akan menghubungkan database yang setelah saya buat ini pada VB 6.0. Jadi dalam mempermudah saya untuk menghubungkan file yang telah saya buat ini, saya menggunakan atau mengubah file tipe filenya menjadi 2002-2003 format. Setelah itu kita save dan setelah itu tekan create. Setelah tekan create akan muncul tampilan seperti ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita terlebih dahulu diharuskan untuk klik view, design view. Dan setelah mengklik view dan design view, di sini kita disuruh untuk save nama tabel tadi. Dan saya akan membuat tabel data pertama yaitu data kendaraan. Dan untuk diketahui bahwa dalam penamaan atau penamaan tabel ini tidak dibolehkan menggunakan spasi, dikarenakan takutnya nanti tabel yang ada di sini tidak terbaca. Ini saya sudah ubah menjadi data underscore kendaraan. Selanjutnya tekan OK. Akan muncul tampilan seperti ini. Jadi file name ini merupakan kepala-kepala dari tabel tadi, yang mana tadi ada nama nomor, nama kendaraan, merek, tahun, dan ketersediaan. Jadi di sini saya akan membuat nama-nama kepala tabel tersebut, di mana ID ini sudah merupakan nomor ya. Ini bisa kita ubah jadi nomor, dan data type ini di sini auto number. Maksudnya pada nanti kita mengisi data yang ada pada tabel, auto number ini sudah merupakan nomor yang terisi secara otomatis. Selanjutnya kita membuat nama kendaraan. Selanjutnya kita akan membuat merek
tahun, dan ketersediaan. Pada data tag pada nama kendaraan, merek, tahun ini kita akan menggunakan teks, tapi pada ketersediaan kita akan menggunakan yang namanya lookup wizard. Lookup wizard sendiri merupakan nanti pada saat kita mengisi data, kita akan diberi dua pilihan. Yang mana dua pilihan tadi yang telah kita buat pada lookup wizard ini. Bisa jadi dua pilihan atau bisa jadi 3 dan lebih, karena itu tergantung dengan apa yang kita isi pada lookup wizard ini. Dan pada nama kendaraan, merek, dan tahun ini kita isi teks di sini karena teks ini nantinya kita bisa isi secara manual. Tapi pada ketersediaan ini kita nanti sudah diberi dua pilihan. Sebenarnya kita akan menekan lookup wizard, akan muncul tapi yang seperti ini, dan kita akan I will type in the values that I want. Jadi ini nanti tersedia, diisi tersedia, dan di bawahnya tidak tersedia. Jadi pada saat mengisi ketersediaan nanti pada tabel, sudah ada dua pilihan pada tabel tersebut, yaitu tersedia, tidak tersedia. Jadi kita hanya tinggal memilih dan tidak perlu mengetik lagi, memilih apa yang kita inginkan. Selanjutnya kita tekan next, dan ini nggak perlu diubah, tetap aja kita tekan finish. Selanjutnya setelah kita mengubah kesediaan menjadi lookup wizard, kita selanjutnya menekan view. Setelah kita save tadi, akan muncul seperti ini. Jadi setelah muncul seperti ini, selanjutnya kita akan mengisi tabel-tabel tersebut sesuai dengan tabel yang telah ada tadi. Jadi di sini kita tinggal mengisi tabel-tabelnya saja. Kita mengisikan data yang ada pada tabel. Selanjutnya kita akan membuat tabel yang kedua, yaitu data peminjam. Di sini saya akan membuat tabel lagi. Tabel yang kedua. Kita akan menekan desain view terlebih dahulu dan di save lagi dengan nama data peminjam. Setelah itu kita save, kita akan disuruhnya mengisi file name lagi. Setelah mengisi file name ini, kita akan menekan view dan you must first save table, tekan yes, dan di sini kita akan kembali mengisi tabel tadi dengan data tabel yang sudah disediakan. Baiklah, setelah kita mengisi data yang ada pada data peminjaman, selanjutnya kita akan masuk pada tahap yang kedua, yaitu membuat query. Jadi langkah untuk membuat query itu yang pertama, yaitu kita akan menekan create. Lanjut selanjutnya di sini akan ada pilihannya, yaitu yang query design. Kita akan tekan query design, dan di sini akan ada muncul nanti katanya show table. Jadi di sini kita akan pilih data kendaraan dan juga data peminjaman tadi. Selanjutnya, setelah itu kita klik pada masing-masing ini, double klik pada nama kendaraan, merek, tahun, ketersediaan, dan begitu juga pada data peminjam. Itu ada nama peminjam. Di sini kita tidak mengklik lagi nama kendaraan karena sudah ada sebelumnya pada data kendaraan. Jadi tidak perlu lagi kita klik nama kendaraan, lanjut saja pada nomor HP dan alamat. Dan selanjutnya setelah kita menekan dua kali atau klik dua pada data kendaraan dan data peminjaman, selanjutnya kita hubungkan nama kendaraan yang ada pada data kendaraan dan nama kendaraan pada data peminjam dengan cara kita drag, kita tekan, kita drag nama kendaraan pada nama kendaraan di sini. Nanti akan muncul sebuah garis yang berbentuk seperti ini.
Setelah itu kita klik run. Maka data tabel pada data kendaraan dan data peminjaman tadi akan terhubung seperti ini. Di sini kan tadi ada nama data kendaraan dan data peminjam. Dan di sini ada query yang merupakan gabungan dari data kendaraan dan data peminjaman tersebut. Setelah itu, kita akan menyimpan query. Dengan nama query 1 dan klik OK. Setelah kita membuat query, selanjutnya kita masuk pada langkah yang ketiga, yaitu kita membuat form. Langkah pada pembuatan form ini yang pertama yaitu kita klik menu create lagi, dan di sini akan ada namanya nanti form. Di sini kita klik form dan kita klik kanan di sini, tekan save dengan nama nanti form 1. Form 1. Tekan OK. Dan di sini sudah tersimpan formnya dengan nama form 1. Setelah itu, kita akan masuk pada home lagi. Kita tekan view dan kita gunakan design view. Akan muncul tampilan seperti ini. Pada form footer, kita tarik ke bawah. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Setelah kita menarik form footer tadi, selanjutnya di sini kita akan memilih button. Dan setelah itu kita drag buttonnya di bawah form footer tadi. Akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita akan memilih record navigation dan go to next record. Setelah itu kita tekan next. Di sini kita akan mengubahnya menjadi selanjutnya. Saya tekan finish. Akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita akan melakukan langkah seperti tadi, membuat button lagi. Di sini kita akan memilih, tadi kita memilih go to next record, sekarang kita memilih go to previous record. Next. Dan di sini saya akan memilih picture lagi. Dan ini dengan nama sebelumnya. Finish. Ini bisa diatur letaknya di mana sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah itu, kita kembali membuat button. Kali ini kita akan membuat print recordnya. Dimana di sini kita akan memilih record operation dan kita di sini memilihnya print record. Setelah itu tekan next. Di sini kita ubah menjadi print. Setelah itu tekan finish. Setelah itu kita akan membuat button lagi, yakni untuk membuat quit application, yaitu kita pilih pada application. Di sini kita pilih quit application dengan tombol stop, dan di sini kita ubah menjadi keluar. Finish. Selanjutnya kita membuat tombol untuk combo box. Jadi di sini kita mencari yang namanya combo box dan kita drag lagi di footer tadi. Di sini kan dimunculkan beberapa pilihan.
dan kita akan memilih find a record on my form based on value selected in my combo box. Setelah itu kita pindahkan nama kendaraan pada sini. Kita klik sini, kita pindahkan ke selected file. Kita pilih next. Di sini akan ada nama kendaraan nantinya yang sudah kita isi pada database tadi. Selanjutnya kita tekan next dan klik finish. Jadi akan muncul nantinya tampilan seperti ini, dan beginilah hasil dari query-nya. Setelah itu kita tekan view, dan beginilah hasil dari query tadi. Di sini kita bisa menggunakan ini untuk command button tadi, ini command button yang next, ini untuk previous, ini print, ini keluar, dan ini untuk nama kendaraan. Setelah kita membuat query, kita masuk pada langkah selanjutnya, pada tahap selanjutnya, yaitu kita membuat makro. Pada membuat makro ini kembali kita menekan create, dan di sini ada makro. Kita tekan makro. Selanjutnya di sini kita akan menekan if. Akan muncul tampilan seperti ini nantinya. Jadi pada kolom if ini, untuk kondisi tersedia, kita akan mengisi if ketersediaan sama dengan tersedia dan di sini setelah kita mengisi ini, oh ini dan-nya tidak perlu diisi lagi karena sudah ada di sini. Setelah kita mengisi tersedia, di sini kita akan mencari message box. Pada message ini kita akan mengisinya sudah dikembalikan. Pada bib ini tetap kita mengisi yes. Pada tab ini kita akan memilih namanya information, dan title ini kita memilihnya tuh status, atau kita membuatnya sebagai status peminjaman. Setelah kita mengisi untuk tersedia, selanjutnya kita mengisi untuk tidak tersedia dengan cara kita menekan else if. Di sini kita mengetik lagi if ketersediaan. Sama dengan tidak tersedia, dan di sini kita mencari message box lagi. Message di sini kita isi belum dikembalikan. Bib ini dikatakan yes, dan tab di sini bisa kita ubah menjadi warning. Dan title di sini kita membuatnya yaitu status peminjam. Setelah itu kita tekan NF. Setelah kita mengisi makro ini, kita akan menekan run. Akan muncul tampilan seperti ini. You must save the macro before you run it. Kita tekan yes. Di sini kita bisa mengubah namanya, dan saya akan tetap menggunakan nama makro 1. Oke. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Jadi
Karena adanya muncul tampilan seperti ini, kita akan tekan OK. Sini kita keluarkan saja. Pada form tadi, kita buka lagi dan kita pilih View dan Design View. Setelah itu, kita drag lagi button ke form footernya. Di sini kita akan menekan miscellaneous dan di sini kita akan menekan run makro. Next. Di sini namanya makro. Next. Finish. Jadi nanti di sini akan muncul tombol untuk makro sendiri. Setelah itu formnya dan kita tekan view lagi, akan muncul tampilan seperti ini dan kita sudah bisa menggunakan tombol-tombol pada form yang sudah kita buat. Di sini tombol ini digunakan untuk next, akan muncul tampilan berbeda, dan tombol ini digunakan untuk previous, akan muncul tampilan yang sebelumnya. Ini tombol digunakan untuk print, ini untuk keluar, ini untuk kita memilih nama kendaraannya. Dan makro ini dapat digunakan untuk status peminjaman pada data tadi. Jika di sini datanya tersedia, maka akan muncul sudah dikembalikan. Tapi apabila ketersediaan di sini tidak tersedia, maka makronya akan belum dikembalikan. Baiklah, saya sudah selesai membuat database pada Microsoft Access kali ini. Seperti inilah tampilannya nantinya jika sudah selesai dalam membuat atau mengolah database dengan Microsoft Access. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah langkah-langkah bagaimana cara menghubungkan file database yang telah kita buat tadi pada Visual Basic 6.0. Jadi ini juga merupakan bagian dari praktikum pemrograman komputer pada studi kasus objek 5. Dan video ini juga merupakan video yang saya buat untuk memenuhi ujian akhir praktikum pada praktikum pemrograman komputer. Jadi tanpa berlama-lama lagi, saya akan memulai membuat langkah-langkahnya. Yang pertama, kita membuka Microsoft Access yang telah kita buat tadi. Di sini sudah ada Microsoft Access-nya dengan data kendaraannya, dengan tabel-tabelnya. Di sini untuk mempermudah kita langsung saja membuat bagian dari query, yaitu bagian dari tabel yang sudah digabungkan tadi. Jadi tabelnya tidak perlu dipisah, langsung buat tabel yang sudah digabungkan saja. Di sini saya sudah membuat tabel-tabel yang sudah digabungkan tadi. Selanjutnya, kita masuk kepada bagian menghubungkan database ini kepada Visual Basic 6.0. Yang pertama kita lakukan yaitu membuka Visual Basic 6.0. Akan run Visual Basic 6. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita memilih Standard X. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Jadi di sini kita akan, sebelum kita menghubungkan database kepada Visual Basic ini, kita akan terlebih dahulu membuat label, textbox, dan comment buttonnya. Yang pertama kita buat yaitu label untuk judul dari Visual Basic ini, yaitu label data kendaraan. Di sini kita bisa mendrag label ke form yang ada di sini. Setelah itu kita bisa mengubah nama dari label ini di properties yang ada di bagian sudut kanan. Kita bisa mengubah captionnya label 1 menjadi data kendaraan. Setelah itu kita lakukan hal yang sama pada
kepala-kepala tabel tadi atau field name tadi. Jadi di sini kita juga buat labelnya. Tadi ada beberapa field name, yaitu ada nama kendaraan, merek, tahun, ketersediaan, nama peminjam, nomor HP, dan alamat. Jadi field pada tabel ini kita buat juga labelnya pada Visual Basic. Jadi ini yang pertama, kita ubah namanya menjadi nama kendaraan. Selanjutnya kita drag lagi labelnya ke form, ubah lagi namanya menjadi, selanjutnya kita ubah namanya menjadi merek. Dan beginilah seterusnya cara pembuatannya sampai kita membuat field name tersebut menggunakan label ini. Setelah kita membuat label untuk field pada tabel tadi, selanjutnya kita membuat text boxnya. Text box ini kita buat di sini, kita drag di sini, dan text box ini dibuat masing-masing pada label ini. Jadi di sini teks 1 ini bisa kita hapus pada properties juga. Dan ini teks satunya nanti akan hilang. Dan selanjutnya kita lakukan juga pada label-label selanjutnya. Kita buat juga text boxnya. Baiklah, setelah selesai kita membuat text box pada setiap label, selanjutnya kita membuat frame. Di sini kita akan menekan frame pada general ini. Selanjutnya kita drag ke formnya. Nama frame ini bisa kita ubah pada caption yang ada di properties. Bisa kita ubah menjadi option. Setelah kita membuat frame, selanjutnya kita akan membuat command button. Command button yang kita perlukan yaitu 5 buah. Yang pertama ada command button untuk add, yang kedua ada untuk delete, yang ketiga untuk update, keempat untuk refresh, dan yang kelima untuk close. Kita buat dulu command button untuk add. Dan captionnya bisa kita ubah di properties lagi, ubah namanya menjadi add. Kedua kita membuat delete. Ketiga kita membuat update. Keempat kita membuat refresh. Dan yang terakhir kita membuat close. Setelah kita membuat command button yang ada pada form ini, selanjutnya kita menambahkan komponen yang namanya ADODC. Jadi cara menambahkannya yaitu yang pertama kita klik kanan pada toolbox ini, kita pilih komponen. Selanjutnya di sini kita mencari yang namanya Microsoft ADO Data Control 6.0. Jadi sebelumnya saya sudah membuat menggunakan Visual Basic yang berbeda. Ternyata komponen Microsoft ADO ini tidak ada. Jadi sebelum kita membuat
atau menghubungkan database ini kepada Visual Basic, alangkah baiknya terlebih dahulu kita memperhatikan komponen yang ada pada Visual Basic-nya. Apakah Microsoft ADO Data Control ini ada atau tidak? Nanti kalau tidak, nantinya takutnya saat kita membuatnya udah sampai pada tahap seperti ini, ternyata komponennya ini tidak ada. Jadinya kita harus menginstal kembali Visual Basic-nya dan itu akan memakan waktu yang cukup lama lagi. Jadi sebelum itu diperhatikan terlebih dahulu apakah ada komponen ini atau tidak. Jikalau ada, selanjutnya kita tekan aja Microsoft ADO Data Control-nya dan kita tekan OK. Selanjutnya komponen tadi, Microsoft ADO tadi akan muncul pada toolbox. Langsung saja kita drag pada frame yang telah kita buat. Di sini akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita akan klik kanan pada ADODC yang telah kita drag ini. Kita tekan ADODC Properties. Selanjutnya kita di sini akan tekan build. Dan di sini kita memilih Microsoft Jet 4.0 oleh DB Provider dan klik Next. Kita klik Next. Selanjutnya kita tekan browser dan kita cari nama dari file database yang telah kita buat tadi, dan saya tadi membuat data kendaraan. Open. Di sini akan muncul alamat dari penyimpanan database yang telah kita buat pada Microsoft Access tadi. Selanjutnya kita tes connection, apakah koneksi antara database dan Visual Basic-nya sudah baik atau belum. Dan sini akan muncul seperti ini, test connection succeed. Jadi ini artinya berarti database kita yang sudah kita buat sudah terhubung dengan Visual Basic ini. Klik OK. Selanjutnya pada menu kita tekan OK. Pada menu record source kita pilih di sini ada 2 AD CMD tabel. Dan pada store for this name kita pilih data kendaraan dan kita klik OK. Selanjutnya kita klik salah satu text box. Kita cari di sini ada data source. Pilih di sini ADODC 1 dan pada data field kita bisa pilih di sini karena ini nama kendaraan. Karena ini text box untuk nama kendaraan, maka kita pilih di sini kita pilih nama kendaraan. Begitu juga untuk text box selanjutnya. Setelah kita mengubah tadi data source pada text box, pada masing-masing text box, selanjutnya kita akan membuat coding pada masing-masing command button. Jadi hal pertama yang kita lakukan yaitu klik 2 kali pada salah satu command button. Akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat codingnya. Karena tadi saya menekan 2 kali pada command button add, berarti kita akan membuat coding untuk add terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan memasukkan codingnya yaitu ADODC 1.record set add new. Seperti inilah coding untuk add, dan selanjutnya kita akan membuat coding untuk delete. Untuk delete sendiri codingnya itu ADODC 2.record set dan ini delete. Dan ADODC 1 refresh. Setelah itu kita membuat coding untuk update.
Untuk update sendiri kita membuat codingnya yaitu ADO DC1 titik record set dot update dan ADO DC1 refresh. Selanjutnya yaitu coding untuk command button refresh dengan codingnya yaitu ADODC1 refresh. Dan yang terakhir untuk command button close. Di sini kita akan membuat codingnya yaitu dim s string a sama dengan message box are you sure VB yes no plus VB question. Attention. Sini ada kesalahan pada koma. Seharusnya tidak memakai tanda kurung. Dan membuat if a sama dengan VB yes, then unload me. If dan end sub. Setelah kita mengisi coding, klik tombol start pada sini, akan muncul tampilan seperti ini. Maka secara otomatis form yang dibuat tadi akan tampil dalam bentuk sebuah aplikasi, bisa disebut sebuah aplikasi. Jika tombol add ditekan, maka secara otomatis akan muncul form kosong yang dapat diisi kembali. Jika tombol close ditekan, akan muncul seperti ini pertanyaan yaitu are you sure. Kita bisa pilih no. Jika kita pilih no, akan kembali pada aplikasinya. Jika kita pilih yes, maka kita akan keluar dari form atau aplikasi ini. Kita menekan yes. Jadi kita sudah berhasil dalam menghubungkan database pada Visual Basic pada kali ini. Jadi seperti itulah langkah-langkah dalam menghubungkan database yang kita buat pada Microsoft Access, kita hubungkan pada Visual Basic 6.0. Dan di sini di form ini kita bisa mengubah fontnya dan warna serta ukuran dari font tersebut. Kita bisa mengubah fontnya. Contohnya pada data kendaraan ini, kita bisa mengubahnya pada properties, yaitu kita memilih font, dan di sini akan muncul beberapa pilihan untuk fontnya sendiri. Akan banyak pilihan font yang bisa kita pilih sesuai dengan keinginan masing-masing. Di sini saya akan mencoba mungkin ini. Kita juga bisa memilih tebal atau enggaknya, dan
font size dari font tersebut. Tekan OK. Jadi fontnya akan berubah seperti ini. Dan back color dari label ini juga bisa kita ubah. Di sini kita pilih back color di properties, kita pilih fillet dan kita ubah sesuai dengan keinginan masing-masing. Maka background dari data tersebut sudah terubah. Seperti itu juga pada label selanjutnya, dan juga pada font besar ini kita juga bisa mengubah back colornya sesuai dengan keinginan kita juga. Di sini saya mengubahnya menjadi warna hijau. Seperti itulah video bagaimana cara menghubungkan database yang telah kita buat di Microsoft Access. Kita hubungkan pada Microsoft Visual Basic 6.0. Mungkin itu saja video saya pada kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri, yaitu menunjang nilai praktikum pemrograman komputer saya. Semoga video ini juga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton nantinya. Mungkin sampai situ saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian saya dalam membuat video ini, dari lisan, mungkin dari kesalahan langkah-langkahnya mohon dimaafkan, dan terima kasih juga kepada kakak-kakak dan abang-abang asisten lapangan, terutama asisten lapangan kelompok 1. Terima kasih juga kepada asisten penanggung jawab, dan terima kasih juga kepada koordinator asisten, kepada dosen pengampu, kepada teman-teman TEP 19, rekan-rekan seperjuangan, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah membantu saya dalam membuat video ini. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.